Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salpe, mari kita buka kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu. Kami telah memasuki minggu Pekan Paskah yang ke-6. Dan kami akan mempersiapkan untuk merayakan hari raya kenaikan Yesus ke surga pada hari Kamis ini. Semoga dengan peristiwa mulia yang kami doakan, yaitu Yesus naik ke surga, menjadi suatu tanda rahmat bagi kami, bahwa Engkau telah memilih kami menjadi putra-putrimu dan menyediakan tempat bagi kami, bagi yang setia dan percaya kepadamu. Berkatilah kami para anak-anak-Mu, sehingga kami selalu menjadi pribadi yang siap melayani di Kau dan sesama dimanapun kami berada, dengan segala kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami ini. Semua ini kami serahkan kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, kemarin itu kita sampai mana ya? Tantangan gereja Katolik di era reformasi belum kan? Betul ya? Belum ya? Nggak, maksudnya materinya belum ya? Ya. Baik. Bisa nampak dari ujung? Ah, ini nggak nampak lagi. Pindah aja ya, kalau nggak nampak. Kasihan. Ini silau ini. Ah, nampak dah tuh? Sebenarnya di sana tuh dikasih kayak layar-layar gitu. Di sana nampak? Silau. Silau men, pindah. Pindah lagi. Oh, dekat. Nggak sampai. Kabelnya pendek. Sana? Nggak nampak. Sana nampak? Tidak nampak. Oh, udah. Geser lah. Ya, kita lihat tantangan gereja Katolik di era reformasi ya. Nah, tantangan gereja Katolik di era reformasi dapat dipahami dalam dua konteks ya. Berbeda tergantung makna istilah era reformasi. Jadi kita akan melihat era reformasi yang benar, era reformasi, dan juga ada yang disebut dengan ini ya. Nah, berikut dua penafsiran umum dan tantangannya. Yang pertama, era reformasi gereja, reformasi Protestan abad ke-16. Tahun berapa itu? 1512, 13? Ya. Jika dimaksud adalah reformasi Protestan yang dimulai pada abad ke-16 oleh tokoh-tokoh seperti Martin Luther, berikut adalah tantangan utama gereja Katolik saat itu. Jadi maksud saya hanya menjelaskan sejarah gereja dunia pada abad ke-16 terjadi yang namanya ya Pastor Martin Luther OSA, satu kongregasi atau ordo dengan Paus Leo ke-14 dia. Ya, OSA. Nah, itu pastor. Tetapi dia sebagai orang Katolik, dia ingin memperbaiki gereja dari luar, ya enggak bisa. Mengapa enggak bisa? Memperbaiki gereja Katolik itu harusnya dari dalam. Menjadi orang Katolik. Jadi kalau kita ingin tetap orang-orang di kampung kita setia kepada Katolik, kita berada di dalam gereja Katolik, bukan malah keluar dari gereja Katolik. Salah. Paham ya? Jadi kalau di kampung kalian itu dulunya mayoritas Katolik, kok tiba-tiba kurang Katoliknya, lalu kalian ikut juga keluar jadi gereja Katolik, ya itu bukan solusi yang terbaik, itu solusi yang buruk. Walaupun nanti kalian diikuti oleh guru agama aja pindah, apalagi kita ya, katanya umat biasa. Nah, kita lihat di situ. Apa yang diinginkan oleh Luther sebenarnya? Yang pertama, kritik terhadap penyimpangan internal. Ada penyimpangan internal ya, penyalahgunaan kekuasaan oleh hierarki gereja, contohnya penjualan indulgensi. Nah, sekarang ada indulgensi penuh kalau kita mengunjungi minimal 7 Porta Santa, 7 ya. Atau ya lebih abdolnya 9 Porta Santa yang ada di Kuskupan Agung Pontianak. Dimulai kita mendapat paspor Porta Santa tuh rupanya di gereja Katolik ya, Santo Yosef Katedral. Nah, udah ke sana? Belum? Hah? Nggak sekelas ini pergi sama-sama. Ampun. Hah? Ketua kelas bawa ya. Nanti, ya, biar dapat paspor itu. Kayak cap. Nah, nanti di situ, wah Pak, saya mau satu kelas Pak ke sana. Ini kan ada, kalau nggak salah cuti bersama tuh hari Jumat tuh. Libur ya sini.
Enggak ke gereja ya kalau cuti. Kan cuti bersama, dosennya libur. Ya. Ini boleh kalian pergi nih. Kamis kelas mau ke sana gitu. Ayo ke sana. Ya. Jam 11 itu. Ya. Enggak ramai kan hari Jumatnya. Hari Kamis kan kenaikan Yesus ke surga. Jadi kalian mendapat berapa orang nih? 45 orang mendapat pasportnya tuh. Semacam buku, nanti di situ. Pakai inilah, biar keren. Habis itu kemana? Ke gereja Porta Santa yang kedua, Gembala Baik, tidak jauh. Gembala Baik Senghi. Kan udah kalian tulis tuh, yang kelompoknya kan. Setelah itu baru ke Santo Fidelis Bawang. Ya selesai bubar untuk dapat 3 kan. Nah, nanti disusun lagi kapan kita mau ke ya. Kan masih panjang sampai 6 Januari kan. Oh ayo kita pergi ke Singkawang yuk. Nah, ya terserah kok ketawa. Ya kan? Pakai sepeda motor yuk. Kan gitu. Tapi ya pelan-pelan lah. Ya kan? Kita pergi kunjungi objek wisata. Masa sih kalian tidak ada healing sih? Masa hari... Kan? Pergi dong pelan-pelan. Masa belajar terus healing lah. Healing. Bagaimana kalau kita healingnya itu hari... Habis kita ke Porta Santa misalnya kan. Ayo kita ke sana. Ke Singkawang. Singkawang kan ada satu Porta Santa. Lalu nanti pergi ke Jarongkop. Selesai di situ. Setelah itu pulang kan. Kita kan masih bisa nih. Itu tadi. Udah dapat berapa tuh? Udah 5. Memang yang 2-nya lagi ke. Udah 3 ya. 3 tambah 3, 6. Karena di Nyarongkop tuh ada 2. Masuk di persekolahan Nyarongkop itu Porta Santa, Gereja Santa Maria Persekolahan. Siapa yang dari Nyarongkop? Coba angkat tangan. Nggak ada. Nanti nggak jauh 200 meter itu Kapel Seminari Santo Yosep Nyarongkop. Dekat 200 meter ya di situ. Kalau pakai sepeda motor malah aman. Kalau mau ke Singkawang dulu hanya 3 rute, ya kan? Udah dari Nyarongkop itu pergilah ke apa? Batu Belimbing. Nggak pernah kan pergi ke Batu Belimbing? Oh pernah. Udah ke Batu Belimbing, singgah ke nyantai-nyantai healingnya di kelenteng yang besar tuh. Di belakangnya kan banyak kuliner tuh. Ya kalau enggak pun masak sendiri. Yuk kita cari tempat yuk. Ya bisa. Pantai gratis banyak di sana. Kalau memang hanya mau sebatas Singkawang kan? Nah, habis itu udah dapat tuh. Nah, baru nanti memang ada 2 lagi. Agak jauh, Sambas dengan Pemangkat. Ya. Tapi kalau kalian memang ya berniat, ya pasti sampai kan. Kan, wah ini kan hari Sabtu. Ngapain kita, enggak apa-apalah kita buat tenda ya nanti kita berangkat dulu ke Sambas, dah itu, nanti kita ke Pasir Panjang ya, kita buat tenda, nyantai di sana. Atau misalnya ke Emmaus, di sana paling 100.000 aja itunya, nginapnya. Kan ada di Nyarongkop tuh. Pokok kita 3 tempat, langsung dapat 5 Porta Santa di situ. Udah berapa? Udah 8. Tinggal satunya mana? Tiang Tanjung. Tiang Tanjung arahnya lewat Anjungan. Ya, lewat Anjungan, lewat itu. Nah itu. Enak kan? Ya cuman kalau enggak diniatkan ya susah. Maunya ke mall atau nonton TikTok, YouTube, atau hanya nonton. Sekarang kan WTV, sekarang enak, Netflix kalau kalian punya langganan kan. Tapi ya indulgensinya gimana? Indulgensi penuh itu ketika kita sudah berziarah ke 9 Porta Santa. Ya mumpung di sinilah. Kapan lagi? Kalau yang dari Sintang mau pergi ke Singkawang kapan-kapan lah. Ya kan? Kecuali kalau misalnya tugas di sana. Kapan ke Sambas nih? Nanti arah kita pulangnya Sintang, Sekadau kan? Ya lihat-lihat lah. Masa di Kalimantan Barat enggak pernah jalan-jalan kan? Ya naik motor bersama berapa orang? 45 orang pelan-pelan. Ya kan? Nanti sampai gereja paroki Mempawah, singgah situ. Ya kan? Iya kan? Sambil lihat-lihat gereja kita kan?
Kalau di Pinyuh itu kalau arahnya ke sana, ya itu. Sampai ke Singkawang udah dapat Porta Santa, nanti dekat Singkawang ada ini. Wah. Ya kalau ndak mau boros kan masak sendiri dari rumah. Ya. Banyak cara bakalan tuh, ya kan? Tetapi ya diniatkan. Ini kerjaan di kos, di asrama, tidur, ya kan, berhayal, ya bagaimana? Hah? Uang yang enggak ada. Uang itu bisa diadakan kalau kalian minta kepada Tuhan. Ya kan? Lah yang ke katedral pun pakai uang gak tuh? Oh iya Pak, pakai bensin. Katedral GB dan Fidelis kan dekat tuh. Ya kalau memang enggak bisa 3 dulu, cicil. Bulan 10 baru nanti nabung dulu kan? Yang 3 dulu ini bersama ini, ngambil ininya. Yang sisanya kalian lah. Yang punya dana silakan pergi kan? Yang penting udah 3 Porta Santa itu dulu. Niatnya ada begitu. Masa ke katedral yang lurus sana? Dia jam 11 tuh. Tapi satu ketua kelasnya beritahu dulu dengan petugasnya. Nanti dibukakan. Dikasih bukunya disiapkan 45 untuk kalian. Satu-satu dapat. Kan? Udah itu ke GB. GB kan kalau bisa healing juga. Di GB itu sananya ada Waterfront City. Waterfront City di Sungai Kapuas. Nggak pernah ke sana? Ada yang pernah, ada yang nggak pernah situ. Wah, foto-foto di situ. Kalau kalian agak awal jam 9 ya oke, ya kan? Di situ ke GB kan enggak lama, paling 1 jam ya di katedral. Di situ datang ke GB ada di situ, ya kan? Makan-makan, nyantai-nyantai di Waterfront City-nya itu kan. Ya ada 2, yang di ujung sana dengan di ujung sini. Ya kan lebih bagus ada bukunya. Jadi kita kan ya sebenarnya sih lebih baik kita dekat di sini katedral, ngapain bukunya dicetak kan untuk kita kan. Kalau kita bisa sih enggak masalah kalian enggak ada bukunya, tapi kan enggak gimana ya? Gimana ya kalau kalian enggak ada ya oke lah kalian foto. Bisa juga sih kalian mau selang-seling. Tapi kalau yang ada tuh di katedral memang disiapkan tuh. Ya makanya ketua kelas ya. Jam 11 kemarin kalau lingkungan kami waktu itu. Tapi memang udah ke sana nyampaikan niatnya ke petugasnya sana biar dia buka ya jam 11 gitu. Atau mau jam 9 bisa. Banyak kok. Rombongan banyak lewat situ. Kalau pakai rombongan itu lebih enak gitu, Pak. Ya. Lebih seru lah. Ya kan? Enggak ketua kelas. Oh, ketua kelas lah bilang iya. 3 tempat, udah situ ke GB lalu ke Fidelis, udah selesai bubar balik ke kos kan? Kan Ambawang enggak jauh kan? Nah, itu pakai uang juga kan? Nanti karena dari GB, dari habis itu GB nanti lapor dulu, ya kan? Makanya biasanya yang dapat tugas waktu itu mana? Kan udah buka Porta Santanya waktu itu, mana yang buat tugas sejarah gereja mana? Waktu itu enggak ke Porta Santa kalian, enggak masuk. Enggak sekaligus enggak sekaligus masuk Porta Santa ke waktu itu. Ada waktu itu bapaknya ngajak, ada. Bapaknya ngajak yang ke katedral mana? Mana katedral? Enggak ke Porta Santa katedral kemarin. Enggak tahu. Yang ke Santo Fidelis mana? Anda enggak lihat Porta Santanya? Ngapa enggak sekaligus? Inilah. Ya. Pantaslah. Sayang. Ya. Nah itu ya. Penyalahgunaan kekuasaan oleh hierarki gereja, contohnya penjualan indulgensi. Gini, penjualan indulgensi itu adalah raja-raja yang kaya itu hanya menebus uang aja. Kalau saya misalnya mohon maaf, saya melakukan cabul, bayar 10 juta, dosanya terhapus gitu, Pak. Paham ya? Dapat surat. Nah,
Kemudian skandal moral dari ketidakdisiplinan klerus, ya. Jadi Martin Luther tuh melihat banyak skandal moral, padahal dia sendiri ingin kawin dengan suster, kan? Jadi begini, kalau kita menunjuk orang gini, 3 tangan ini ke kita, kan? Betul nggak? Jadi terkadang itu kita susah, apa? Mau pipis, pergilah. Lalu korupsi dalam struktur kepausan dan administrasi gereja. Ya, kata korupsi ini kalau dijelaskan, korupsi itu mencuri uang negara, ya. Kalau uang lembaga tuh penggelapan namanya. Jadi kalau misalnya di sini kalian ngumpul duit 1 juta, lalu misalnya salah satu pengurus kelasnya, ya kan, makan duitnya, bukan korupsi namanya, penggelapan. Nah, jadi salah, bukan nuduh dia korupsi, karena dia tidak mencuri uang negara. Paham ya? Penggelapan. Nah, kalau dia BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, lalu dia dikasih dana dari Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, lalu dia tidak lakukan kegiatan, itu korupsi. Karena itu duit negara. Karena lembaga Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri ini adalah punya pemerintah. Hati-hati ya kalau kalian BEM. Mana BEM? Ada BEM? Jadi kalau kalian, BEM, kalau kalian dikasih uang, lalu kalian tidak laksanakan programnya, itu korupsi. Paham ya? Karena kalian menggunakan uang negara. Sama seperti, mana nih? Kalian dikasih beasiswa, KIP, dari negara. Harusnya bayar uang kuliah. Kalian makan, itu korupsi. Karena itu uang negara. Paham ya? Nah itu. Kalau kalian dikasih uang orang tua, bayar UKT, sekian, misalnya 600.000, lalu kalian tidak bayar uang UKT, itu namanya penggelapan. Ya kan? Jadi sama-sama mencuri, tetapi dia namanya berbeda. Satu korupsi, satu penggelapan. Paham ya? Dia korupsi orang CU tuh. Nah, penggelapan uang CU. Karena itu bukan uang pemerintah. Tapi kalau BEM, itu namanya ketika dia misalnya ada uang lalu dia tidak mampu bertanggung jawab, itu korupsi. Walaupun 1 rupiah. Paham ya? Namanya mencuri uang negara tuh korupsi. Ya. Bahkan sekarang korupsi itu bisa terindikasi memperkaya orang lain juga korupsi. Pakai uang negara. Karena ini, dan sebagainya. Jadi kalau ada uang negara itu korupsi. Ya, jangan salah ya. Nah, kalau dia misalnya uang misalnya kelas 1 juta dia makan, penggelapan. Dia bukan korupsi, kau ini penggelapan. Gitu. Ya, salah. Uang dari kita tuh dikumpulkan, lalu dia makan, pinjam gitu. Pinjam untuk bayar kos, lalu tidak bayar-bayar dengan bendahara kelas. Lari dia, penggelapan namanya. Nah, bukan korupsi. Saya ajarkan supaya paham tuh. Banyak yang tidak paham, sikit-sikit nuduh orang korupsi. Salah deh, lihat dulu. Kau ini korupsi duit mama. Salah. Kau mencuri uang mama, kau ini penggelapan nih. Nah, itu apa tadi? Tidak punya komitmen, tidak punya trust. Komunikasinya salah. Sering kita nuduh orang korupsi dia tuh. Bukan korupsi, salah. Ya kan? Dia dipecat di perusahaan tuh karena korupsi. Oh enggak. Karena dia menggelapkan uang perusahaan itu. Kalau dia korupsi itu adalah ketika dia, misalnya dia pinjam duit bank, BNI, BRI, lalu enggak bayar. Lalu dia lakukan kegiatan-kegiatan, itu bisa dikatakan korupsi. Karena uangnya itu dari negara. Pokok uang yang berasal dari negara tuh. Itu tadi beasiswa tadi itu. Beasiswa. Ya kan? Dikasih uang masuk rekening kalian untuk bayar uang semesteran kan? Lalu enggak bayar-bayar, pakai uang bapak mamanya, telepon. Nah, itu korupsi. Jadi jangan kalian pikir korupsi itu
ya, itu hanya mencuri, itu korupsi. Nah, makanya itu penting. Dan jangan cepat menuduh orang korupsi selama orang itu belum dibuktikan bersalah di pengadilan. Hah? Paham ya? Karena ketika kalian melemparkan kata-kata, kata-kata kalian itu akan menjadi stigmanisasi. Bukan stigmata tanda dari Allah, stigmanisasi. Ya. Bapak kau ini korupsi. Kan uang perusahaan digelapkan, ya salah, penggelapan. Berikutnya tantangan teologis dan doktrinal. Nah ini, reformator mempertanyakan ajaran gereja seperti keselamatan oleh iman dan peran otoritas kitab suci. Jadi bagaimana dia mempertanyakan keselamatan itu oleh iman dan peran otoritas kitab suci. Munculnya interpretasi bebas terhadap kitab suci tanpa rujukan pada magisterium. Jadi ya ketika munculnya ini ya orang menginterpretasikan bebas kitab suci, bahaya. Di gereja Katolik itu tidak boleh menginterpretasikan bebas. Makanya gereja Katolik itu bacaannya itu konsisten setiap harinya sesuai dengan tema yang dirayakan. Misalnya Minggu Paskah ke-6 ini nanti berkaitan tuh ya tentang bagaimana perayaan Paskah. Ya, jadi tahun liturgi gereja Katolik itu sangat disiplin ya. Nah, mana yang didahulukan? Apakah ya ketika ini kan kalau pesta Paskah ini kan pakainya putih semua ya. Bagaimana kalau orang meninggal tuh pada masa Paskah pakai putih kah atau pakai ungu? Enggak, yang pernah ikut misa requiem waktu masa Paskah tuh. Oh, enggak ada yang ikut misa requiem ya? Belum pernah ikut misa requiem. Sering ada tanggapan yang salah disebut masa biasa. Masa biasa itu bukan masa biasa-biasa saja. Yang dimaksud masa biasa itu dia tidak masuk dalam pekan Prapaskah, pekan Advent, atau masa Paskah, atau masa Natal. Disebut masa biasa. Tetapi itu bukan masa biasa saja. Ketika hari Minggu, kita wajib ya ke gereja. Setelah pekan Paskah ini selesai, nanti ditutup pada pada hari raya Pentakosta. Nanti ada pesta lagi tanggal 22 itu tidak salah, pesta tubuh dan darah Kristus. Ya, setelah itu nanti kita masuk masa biasa. Ya, masa biasa. Nah, sekarang gereja merayakan masa pesta-pesta yang fakultatif atau pesta-pesta kalau yang pesta hari raya itu ya. Karena sekarang udah ada misa harian, ya udah dirayakan mana yang paling terdekat dengan hari Minggu. Boleh digabung, boleh juga pada pekan biasa itu, hari biasa itu. Ya. Nah, kalau yang fakultatif itu misalnya pesta-pesta perayaan Orang Kudus yang misalnya kan ada tuh hari ini dirayakan pesta fakultatifnya Santo apa gitu. Nanti pastor nyebutkan tuh. Ya. Itu fakultatif namanya. Nah, tetapi yang wajib kalian ke gereja itu sesuai 5 perintah gereja, rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Nah, seperti kenaikan Yesus ke surga itu wajib tuh kita ke gereja. Ya. Itu wajib, enggak bisa. Kalau enggak ke gereja pada hari raya itu berarti kita berdosa. Bagaimana dengan misa harian? Misa harian itu ya seharusnya kita ya hadir seharusnya. Tetapi ya bukan kewajiban. Jadi kalau kita tidak misa harian itu apakah berdosa? Tidak. Ya. Yang membuat kita berdosa adalah perbuatan kita dan ketika kita tidak berdoa pada hari itu. Kan ada 24 jam lalu kita kosong tidak berdoa, bahaya. Masa tidak tanda salib? Hari ini dah berapa kali berdoa dah. Ya kan? Sebagai orang beriman. Hari ini kan
perayaan Filipus Neri, Santo Filipus Neri, yang mengajarkan orang muda untuk berdoa dan bernyanyi. Dan dia sebagai bapak pengaku iman para kardinal, Filipus Neri namanya. Dia orang Prancis tapi dia tinggal di Italia, kalau tidak salah ya. Nah, dia menjadi, walaupun dia seorang imam, tetapi para kardinal ini kan jabatan yang diberikan kepada yang sudah ditabiskan uskup. Nah, kalau waktu itu saya kurang paham. Tetapi kalau namanya udah kardinal, rata-rata sudah mendapat tabisan tingkat 3 atau paling tinggi. Tabisan di gereja Katolik itu kan ada 3. Tabisan pertama diakon, tabisan kedua imam, tabisan ketiga uskup, itu paling tinggi. Sedangkan paus atau kardinal itu kan hanya gelar saja posisinya. Jadi tuh ya. Nah, jadi sebagai orang muda ya harus berdoa dan bernyanyi. Santo Filipus Neri katakan seperti itu. Sulit kalau kalian tidak berdoa dan tidak bernyanyi. Kata Santo Agustinus, quid bene cantat bis orat. Apa? Bernyanyi itu artinya berdoa 2 kali. Quid bene cantat bis orat, ya kan? Ya sedikit-sedikit lah istilah Latin kita tuh tahu ya. Fiat voluntas tua, apalagi? Kalau fiat voluntas tua apa? Terjadilah padaku menurut kehendakmu. Kan begitu ya? Jadi bahasa-bahasa Latin tuh sebenarnya penting kalian belajar tuh. Tapi ya karena kita itu dianggap tambahan, tidak penting. Padahal penting. Ya. Kalau para imam pasti belajar bahasa Latin karena banyak istilah-istilah itu menggunakan bahasa Latin. Nah, itu ya. Jadi reformasi ini katanya magisterium gereja itu, padahal sumber ajaran iman kekristenan atau Katolik itu 3. Apa? Tradisi, kitab suci, dan magisterium gereja. Tradisi suci yang ditulis itulah kitab suci. Ada tradisi suci yang tidak tertulis, tetapi tetap ya dirayakan terus menerus, dilakukan oleh umat terus menerus. Apa tuh? Tapi sekarang sudah ditulis dalam magisterium gereja. Ya. Banyak, semua tradisi suci yang kita laksanakan nih. Ya. Jadi sebelum adanya kitab suci, mereka melaksanakan tradisi suci yang diwariskan oleh Yesus ya, kepada para rasul. Ya, para muridnya. Coba kalian paham enggak misalnya tradisi pengusiran setan, eksorsisme? Itu kan yang mengajarkan Yesus tuh. Bahkan ada yang tidak bisa diusir hanya dengan mengusir gitu aja. Dia harus berdoa dan berpuasa. Ya, ada iblis yang tidak bisa diusir pakai hanya dalam nama Yesus, enyahlah kau iblis. Dia bukan tak terusir, dia terusir, tetapi dia mengajak lagi kawannya 7. Dia mengelana di padang gurun lalu membawa 7. Jadi hati-hati. Makanya eksorsisme itu hanya bisa dilakukan oleh imam yang mendapat mandat dari uskup. Nah, tidak sembarang. Jadi kalau pastor eksorsisme yang ada di Vatikan, dia sudah mendapat ya mandat dari uskup. Dan dia mempunyai karunia itu pengusiran. Kalau kita mendoakan, ingat kalau orang yang sudah dibaptis, dia itu sebenarnya dia sudah dimurnikan dan tidak bisa dirasuki oleh setan atau iblis. Ya. Tapi yang sering terjadi itu begini. Ketika dia sudah dibaptis, lalu tiba-tiba orang bilang dia kerasukan, dia bukan kerasukan. Kalau Santa Joanna itu dulu perlu 600 tahun. Dia dianggap kerasukan. Tipu daya iblis. Rupanya Santa Joanna itu dibakar hidup-hidup karena ya dia adalah orang Prancis yang melawan orang Inggris. 600 tahun baru dikanonisasi jadi orang kudus ya. Setelah ada catatan-catatan dari seorang imam. Nah, ini gereja Katolik. Nah, inilah yang
Tidak dianggap oleh gereja Protestan. Orang-orang kudus tuh. Tidak penting orang kudus tuh. Kita bisa jadi kudus kok. Nah, itu kan. Nah. Pecahnya kesatuan gereja barat, munculnya berbagai denominasi Protestan menyebabkan perpecahan umat Kristen. Ya. Di denominasi Protestan sekarang ya ada 180 di kota Pontianak ini ya. Yang sudah terdaftar di Bimas Kristen ya. Ya kalau Katolik ya tetap gereja Katolik Roma. Kemudian kebutuhan akan pembaruan ya. Kita lihat di situ ya. Gereja Katolik kehilangan banyak umat dan kekuasaan politik di wilayah tertentu ya udah pastilah ya. Kemudian kebutuhan akan pembaruan internal. Reformasi internal melalui Konsili Trente 1545 sampai 1563, pembaruan liturgi, pendidikan iman dan disiplin gereja. Ya. Ada pembaruan liturgi pada Konsili Trente itu pendidikan imam dan disiplin gereja. Ya, makanya menjadi imam Katolik setelah Konsili Trente ini tidak mudah. Butuh proses panjang, dididik sebenarnya dari seminari dasar. Naik seminari pertama, naik seminari menengah, baru seminari tinggi. Ya kan? Dan seminari tinggi butuh 8 tahun dia belajar. 8 tahun. Setara S2, master, magister. Setelah dia menyatakan, itu pun belum tentu dia bisa jadi imam. Karena dia tidak boleh menipu Tuhan. Baru ditabiskan oleh uskup setempat. Ya. Lalu setelah itu dia menjadi imam, diberikan surat tugas oleh uskup setempat di mana dia ditugaskan, tergantung kebutuhan. Setelah itu dia melaksanakan pelayanan. Berikutnya apa yang dilakukan? Ya, pelayanan terus sampai dia bosan. Bosan jadi pastor ya berhentilah dia. Karena dia mau menikah kan. Sebatas itulah panggilannya. Boleh gak Pak? Ya suka-suka dia lah. Ya kan? Tapi sebenarnya tidak boleh suka-suka dia. Sama dengan orang perkawinan. Ya. Tidak ada suka-suka kita. Ya. Ketika kita dalam menerima sakramen perkawinan tuh, dalam suka dan duka. Waktu ya. Jadi yang paling banyak sering ngomong cerai-cerai ini perempuan rupanya. Ya hati-hati ya mulutnya. Tidak tahan dengan suaminya adalah pisah aja. Kalau pacar sih putus kan. Bukan cerai. Ya. Enggak, menurut survei. Karena angka di kota Pontianak yang paling banyak menceraikan perempuan, 9.000 lebih kasus perceraian perempuan. Laki-laki hanya 6.000. Di gereja Katolik tidak ada perceraian. Walaupun ada anulasi, pembatalan perkawinan. Karena cacat kesepakatan nikah. Cacat kesepakatan nikah. Ngerti enggak misalnya? Contoh kasusnya begini. Dia ini hamil kena orang laki-laki lain. Karena si keluarga ini malu. Ya, anaknya hamil. Lalulah dicarilah laki-laki untuk bertanggung jawab. Cek-ceknya gitu. Kawin cek-cek. Lalulah pemberkatan iya. Karena kan masalahnya dia diiming-imingi. Pokoknya nanti kau dikasih duit lah. Yang penting anak aku nih. Ya ada bapaknya lah. Ya, oke lah Pak. Ya kan mau. Akhirnya tuh setelah pemberkatan kan rupanya Roh Kudus berkarya, dia ketakutan kan. Jadi akhirnya dia tinggalkan istrinya itu, ya kan, menghilang. Lalu bagaimana itu? Nah, itu bisa dianulasi karena itu ya ratum non consumatum namanya. Karena itu dia sudah punya melakukan itu dengan orang lain, tapi disuruh ini ngakunya. Yang ini lari. Nah, itu bisa diputus gereja, dibatalkan. Nah, itu dianggap ya tidak sah. Ya, ratun non consumatum. Tidak pernah terjadi persetubuhan. Nah, tapi dia disetubui oleh orang lain. Ya.
Nah, itu dibatalkan kan? Ya dibatalkan. Karena kalau tidak dibatalkan si laki-laki tidak bisa kawin lagi dengan yang dia cintai. Yang ini bagaimana? Yang ini ya sampai dia mendapat orang yang mau menerima dia apa adanya. Ya makanya harus waktu perkawinan tuh jangan tipu-tipu. Ini aku udah punya anak bang, mau gak? Oh. Ya kan? Anak dari siapa? Itulah dulu tuh nakal. Jadi punya anak, yang begitu. Oh iyalah. Tapi harus jelas bapaknya siapa supaya nanti calon suaminya tuh bisa menerima anaknya apa ada. Jangan bohong-bohong. Tiba-tiba, ya kan? Tahu-tahu udah terima sakramen perkawinan, malamnya ribut. Gara-gara dia punya anak. Mama, mama. Oh, kok mama, anak siapa? Kau bilang masih gadis, ya kan? Ribut lah di situ kan, bisa bertinju. Nah itu kalau tidak terjadi segama ini bisa non konsumatum, bisa diputus. Tapi jujur ya. Jadi perempuan harus jujur, jadi laki-laki jujur. Lebih baik menerima kejujuran dengan pahit daripada menerima penipuan yang akhirnya akan berdampak hancur lebur. Ya. Jadi saudara-saudari itu penting tuh. Berikutnya apa tuh? Kebutuhan akan pembaruan internal ya. Tadi udah konsili Trente. Lalu didirikan Serikat Yesus SJ untuk membela iman dan pendidikan. Ya, makanya kaul Serikat Yesus itu ada 4. Kan kaul kemurnian atau kaul ya kesucian. Kemudian kaul kesederhanaan atau kaul kemiskinan kan. Berikutnya adalah kaul ketaatan. Kaul ketaatan. Ya, berikutnya adalah SJ itu punya 4 kaul. Kaul setia kepada paus. Nah, dia memang beda daripada ordo yang lain. Serikat SJ itu. Nah, kalau Imam Projo dia hanya mengucapkan 3 janji. Janji kemurnian, janji kesederhanaan, janji kesederhanaan, janji ketaatan kepada uskup. Jadi kalau seorang imam projo tuh dia bisa melamar di kuskupan manapun, tetapi dia harus membalas jasa kuskupan yang telah membiayai dia sekolah. Nah biasanya orang, mohon maaf ya, jadi siapa bilang mau jadi calon imam tuh ndak membayar? Membayar, karena sebelum jadi calon imam bagi yang sekolah umum tuh dia harus dididik dulu menjadi tahun panggilan ya, tahun orientasi panggilan, topang ya, gitu kan. Nah itu kan dulu 15 juta tuh. Saya tahu dari ada yang kami bina anak-anak gitu, tapi dia ya itu ngakal terus ya. Udah pergi ke Bali, lepas jubah. Habis itu pergi dia mau masuk ordo kongregasi MSC. Pergi Manado, sekali dilihat cocoknya dia jadi brother, enggak mau dia. Pergi dia merantau ke Jawa, lalu menikah. Hanya untuk jalan-jalan, pintar akalnya. Seharusnya pintar akalnya dia selesai sarjana ya. Tidak. Saya pernah ikut satu orang prater tuh. Jadi total kelasnya duduk berapa ya? Lalu akhirnya 16 orang yang bertahan. Ujung-ujung habis. Satu angkatan tuh enggak ada, jadi semua. Dia cerita, ya itulah panggilan. Ya. Jadi panggilan itu misteri. Misteri agung Allah. Kita menjadi pengikut Kristus pun panggilan. Ya. Sebelum dunia dijadikan, kau telah dilukis telapak tangan Allah. Bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Nah itu. Jadi menjadi pengikut Kristus tuh kita tuh sudah dipilih Allah sebelum dunia dijadikan. Wah luar biasa. Ya. Jadi jangan kalian berpikir jadi Katolik ini mudah. Bersyukur kalian bisa menjadi pengikut Kristus. Karena itu sebelum dunia dijadikan kita dipilih Allah. Ya. Banyak orang yang tidak dipilih Allah bergolak, dia berjuang untuk bisa menjadi pengikut Kristus di dunia ini kan. Tetapi kita sudah dipilih Allah sebelum dunia diciptakan.
Akulah yang membentuk buah pinggangmu di dalam rahim ibumu. Loh, ya kan? Jadi saudara-saudari, ya, jangan menyepelekan panggilan Allah itu. Bahaya. Lebih bahaya untuk kita, apalagi kita yang udah dibaptis. Ya. Karena kita adalah milik Allah. Jangan sampai tidak bertobat. Justru orang yang tidak mengenal Kristus tapi melaksanakan kehendak Kristus, cinta kasih, dia tidak dibaptis karena tidak ada yang mewartakan kepada dia. Dia telah diselamatkan oleh Yesus. Karena Yesus wafat di kayu salib bukan hanya untuk orang Kristen, tapi untuk semua orang. Ya. Dan keselamatan itu bisa diterima kalau percaya padanya dan melakukan kasih menuruti firman-Nya. Ya kan? Bukan hanya, oh saya pengikut Kristus, tapi tidak ada apa-apanya. Tidak bisa. Nah, jadi seperti itu.